المصطفى سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم إلى حضرة الحكيم سيدنا مولانا الشريف الله الشريف ومولانا حسن الدين والبلدان ومولانا يوسف وفي المفاخر وكاد الفرقة والسراء وجميع الأولياء والعلماء في سياق البلدان بما مضي البلدان بالجاد الكريم وأصولهم وفروجهم الفاتحة. الحمد لله الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء يعني الصفات العليا والعزة والكبرياء والصلاة والسلام على إمام أهل الصفاء والوفاء قد الأنبياء والأولياء سيدنا ومولانا محمد خير الدواء لكل سقم وداء رحمة وشفاء في سر والجلاء وعلى آله وصحبه ما دامت الأرض والسماء ما بعد. Yang saya hormati, yang saya banggakan, yang wajib saya mencintainya, para sesepuh, bini sepuh, para alim ulama, bagaimana tidak beliau telah mendapat predikat dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ala ulama warathatul anbiya. Yang saya hormati, yang saya banggakan, bapak-bapak dari Forkominda, Bapak Gubernur atau yang mewakilinya, Ananda putra saya, beliau adalah Kapolda Banten yang tidak asing lagi namanya Bapak Rudi, dan Bapak Kapolda, beliau juga bapaknya sahabat saya Bapak Sambil Alif, Bapak dari Ketua DPRD, MUI, FKUB, dan dari organisasi Islam yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan yang saya hormati Ibu Kapolda, ibu-ibu dari jajaran Kapolda, Forkominda, Provinsi Banten, dan yang saya banggakan, saya hormati bapak-bapak dari instansi pemerintahan, Sikin, TNI, Polri, yang wajib bagi saya untuk membackup, untuk mendorong, untuk melindungi namanya, kewibawaannya untuk Indonesia yang selalu saya banggakan. Yang saya hormati, maaf apabila saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, tidak berarti mengurangi hormat takdim kita kepada para beliau-beliau. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Isra Mi'raj bagian daripada peristiwa Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagian daripada kelahiran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat ini sangat hebat sekali, yang diawali dengan kalimat subhana. Beberapa ayat yang diawali dengan kalimat subhana cuma surat yang terkait dengan Isra wal Mi'raj. Kalau kita lihat maknawi dari subhana untuk menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menunjukkan kebesaran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, nilai-nilai sejarah apa yang ada di dalam ayat tersebut, diawali dengan subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ila akhir ayat. Ayat ini sangat populer sekali untuk adillah di dalam
Isra wal Mi'raj Nabi besar Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dalam arti yang pertama, subhana, maha suci Allah yang telah memperjalankan seseorang yang paling sempurna dalam ubudiyahnya. Di antaranya hadis-hadis yang mencakup tentang kebesaran Rasulullah SAW, sekalipun di antara beberapa hadis ada yang dhaiful isnad tapi tidak dhaiful matan. Satu contoh, sahabat Umar bertanya, "Atadri man ana ya Umar?" Ketahui ya siapa aku ini? Maka dijawab oleh sahabat Umar, "Allah wa Rasulihi a'lam." Lalu Rasulullah meneruskan, "Ketahuilah ya Umar, sesungguhnya Allah Ta'ala sebelum menciptakan sesuatu apapun, pertama-tama menciptakan nurku. Dan nurku sujud kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 700 tahun. Ini 700 tahun alam yang berbeda. Artinya pada waktu itu Allah Ta'ala belum menciptakan matahari dan bulan. Kayak seperti ayat "Walladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy." Walladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Kalau sudah disebut sittati ayyam, apakah Allah Ta'ala menciptakan matahari dahulu dan bulan? Belum. Mungkin kalau diterangkan di sini mungkin akan kaget. Nah, wal makna sittatu ayyam ai sittatu darajat, dan 1000 meter. Atas, bawah, barat, timur, utara, selatan. Sittati ayyam tidak arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ya tidak. Tafsir maknanya luas. Maka sahabat baginda Nabi bertanya lagi kepada sahabat, "Ya Umar, ada di mana?" Dijawab lagi oleh sahabat Umar, "Allah wa Rasulihi." Ketahuilah ya Umar, setiap Allah Ta'ala menciptakan sesuatu, mengambil dari nurku, dan nurku sujud selama 700 tahun. Siapa yang diciptakan dari nurku? Rasulullah menerangkan, "Wal kursi min nur." Kursi dari nurku. Wal arsy min nuri, dari cahayaku. Wal jannah min nuri. Wa syamsa wal qamari wal nujum min nuri. Wa khalaqal nurul ma'rifah fi qulubil mu'minin min nuri wal fakhar. Dan Allah Ta'ala menciptakan nur ma'rifah yang dimasukkan setiap lubuk mukmin adalah dari nurku, dan nurku sujud kehadiran Allah selama 700 tahun. Untuk kita mukmin harus mengucapkan alhamdulillah. Luar biasa. Ini sahih dhaif isnad saja, tapi hadisnya sahih. Sanadnya baik, matanya bagus. Hadis yang kedua, Allah Ta'ala memerintahkan Sayyidina Jibril turun ke baginda Rasulullah SAW, menyampaikan salamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersabda, "In akhadtu Ibrahim khalilan faqad akhadtuka habiban." Bila mana aku mengangkat Ibrahim kekasihku, aku mengangkatmu ya Muhammad di atas segala kekasihku. Al-Khalil, Khalilun maknanya kekasih, wal Habib maknanya kekasih. Beda tempatnya, ma bainal Khalil wal Habib. Habib lebih tinggi daripada kata Khalil.
wa khalaqtud dunya wa ahlaha wa ma khalaqtul khalqa akram alayya minka. Aku tidak menciptakan makhlukku, hambaku satupun yang melebihi kemuliaanmu. Wa khalaqtud dunya wa ahlaha, dan aku menciptakan alam semesta ini li'u'arifahum karamataka wa manzilataka indi. Aku menciptakan alam semesta ini untuk memberitahu penghuni alam semesta kemuliaanmu dan kedudukanmu di hari manzilati di narsa dalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibuktikan hadis ini ketika Isra wal Mi'raj Nabi besar Sayyidina Muhammad SAW, orang yang tidak pernah dipanggil. Hebatnya apa? Allah Ta'ala menghormati atas ciptaannya. Di mana buktinya? Allah Ta'ala memanggil kepada para nabi yang terdahulu, ya Musa wa ya Isa wa ya Ibrahim wa Yunus dan lain sebagainya. Tapi Allah Ta'ala memanggil kepada baginda Nabi SAW mengandung suatu pendidikan yang luar biasa. Sampai Allah Ta'ala belum berfirman, la taj'al du'a Rasul bainakum ka du'a ibadukum ba'da. Jangan kamu memanggil kekasihku ini sebagaimana kalian memanggil sesamamu. Allah Ta'ala memulai memberikan contoh, memanggil baginda Nabi, Yasin, ya ayuhan Nabi, ya ayuhan Rasul, ya Mudaththir, ya Muzammil. Tidak mengatakan ya Ahmad atau ya Muhammad. Kalau kita pikir dengan akal sehat, sehingga wiwir anungan Muhammad hirup nimbah lan kekasihnya dari sembarangan asal Muhammad Ahmad. Akhirnya gue langsung ke Habib pangkat nasim kuring teh naon nimbah lan kejeng Rasul Muhammad Ahmad. Era malu kan rasanya. Nah, campur bahasa Inggris balik. Itulah dia. Ternyata dalam panggilan ini mempunyai kandungan-kandungan yang luar biasa. Pendidikan yang luar biasa. Pendidikan yang pertama adalah umat kepada Rasulnya, umat kepada Nabinya. Yang kedua, kita terhadap para ulama, para pewaris Nabi. Yang ketiga, antar sesama kita. Al-mu'min akhul mu'min, al-muslim akhul muslim. Ternyata panggilan itu mengandung kewibawaan yang luar biasa. Contoh, anak saya sekolah di Baterus, gurunya lebih muda daripada saya, jauh dibanding umumnya. Betul. Tapi karena saya menjadi seorang sesepuh yang tidak bisa menjadi suri tauladan, memanggil gurunya mudah. Umpamanya namanya Fulan, Fulan, kamu kemana? Padahal anak saya belajar jadinya. Apakah itu akan membuat satu contoh yang baik? Anak kita mempunyai ikhtiram, mengerti memuliakan kepada gurunya, bagaimana khidmahnya kepada gurunya. Seseorang santri alim seperti apa sumber langit, apabila dia mengurangi khidmahnya kepada kedua orang tua, khidmahnya kepada gurunya, yang mengenalkan dirinya, kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kenal kepada Al-Quran, kenal kepada sunnatun Nabi SAW, bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, bisa membedakan akhlakul karimah, akhlak yang tidak terpuji. Berarti kita taat kepada yang wajib kita taati. Apa kita tahu kebahagiaan Nabi SAW langsung? Tidak. Kalau tidak melalui para ulama, para aulia, dari mana? Bagaimana perjuangan para kiai mengenalkan, mencintai kepada para ulama, mencintai kepada para habaib? Tidak mungkin habaib itu akan naik di atas mimbar, barang siapa tidak mencintai habaib akan begini, tidak mungkin menawarkan diri sendiri. Siapa yang mengorbitkan para habaib dan para ulama, para aulia? Ya para kiai itu lagi. Itu jasanya yang luar biasa. Kita tidak boleh nyepelekan para ajengan, para kiai. Beliau yang mimpin, yang mengenalkan Ahlul Bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Mestinya kita panggil nak ustaz kalau itu sifatnya anak. Kalau kedudukannya ustaz, kita coba panggil lagi Pak Ustaz. Anak akan melihat bapak saya saja lebih tua, panggil ustazku Pak. Nah, anak ini akan tidak main-main kepada gurunya karena orang tuanya sangat menghargai pada gurunya. Wibawanya. Ketika kita manggil kepada sesepuh, para sesepuh, ajengan, lahir asal, oh sih itu bagus anu, tidak, beliau minat ulama, al-arif billah, panggil Sayyidi Syekh, paling tidak Syekh Fulan bin Fulan, terangkan namanya, wibawanya terangkan. Wibawa di mana? Di santrinya khususnya. Tapi kalau kita memanggil sudah seenaknya sendiri saja, bagaimana ulama atau kiai tersebut akan meningkatkan wibawanya terhadap anak kulitnya? Wakadhalika begitu juga kita memanggil para RT, RW, RT di mana? Untung-untung tempat isiah. Dari kemana? Coba panggil walaupun anak ini jadi RT lebih muda, Pak RT. Dari angkat ke mana, atau halusnya dari angkat ke mantan. Orang lingkup atau dalam lingkup desanya akan mengatakan itu begitu tokoh hebatnya karena RT-nya ngerti ngawamatan kumaha semani sadaya. Ini orang besar saja menghargai RT RW-nya. Terangkat apabila RT RW-nya atau petugas keamanan kita mengangkat, pasti insya Allah akan mengurangi tindakan-tindakan yang tidak terpuji. Karena apa? Masih ada besar ditakuti RT RW-nya. Apalagi terhadap polisi, apalagi terhadap TNI, apalagi terhadap para ulama. Luar biasa panggilan. Kita tarik kepada baginda Nabi SAW. Kita selaku umatnya. Muhammad berkata, Muhammad siapa Muhammad? Kata Muhammad siapa? Coba kita angkat. Jangan kata nama Nabi SAW terlalu tinggi. Bapak Presiden kita, Bapak Bupati kita, Bapak Gubernur kita, Bapak Kapolda, Pangdam dan lain sebagainya. Yang terhormat Bapak Pangdam, yang terhormat Bapak Kapolda. Tidak boleh kita tarik Bapak Presiden Jokowi. Bukan mengatakan itu si Jokowi gimana sih itu pangkat nyata. Dan ini pernah berbuat apa untuk bangsa dan negara ini? Apa beratnya kalau kita memanggil Bapak Presiden Jokowi atau Pak Jokowi? Itu mengangkat kewibawaan nama negara Indonesia. Tapi kalau kita sudah menyepelekan, jangan salahkan. Begitu pula lebih-lebih kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tunjukkan kefanatikan kita, mahabbah kita kepada baginda Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Itu di antara. Sebelum berangkat dalam perjalanan Isra, Allah Ta'ala membagi kemuliaan bagi Nabi SAW. Dengan siapa? Dengan Zam-Zam. Apa ya Rasulullah bicara dibilang dibersihkan kotorannya. Loh, kalau Rasulullah dihilangkan kotorannya, lalu nilai saya dengan bapak-bapak ini apa? Kalau Rasulullah saja dibersihkan dari segala kotoran. Apa begitu? Saya jawab, no, tidak. Justru dengan menggunakan Zam-Zam, Rasulullah dibedah untuk menambah keluasan-keluasan hati baginda Nabi. Laut di atas segala lautan sebab akan menerima dari Allah Ta'ala. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi ulumil Quran, asraril Quran, natijatul Quran, wa anwaril Quran. Diberikan semua kepada baginda Nabi SAW apa yang terkandung di dalam Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun. Diberikan kepada siapa? Kepada baginda Nabi SAW.
Yang gitu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di sini diangkat, dicuci oleh Zam-Zam. Nah pertanyaannya saat ini, apa Rasulullah itu mulia karena Zam-Zam? Zam-Zam yang mulia karena baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita minum oleh jamaah haji, umroh dan sebagainya karena apa? Karena pernah buat untuk mencuci. Jadi kemuliaan Zam-Zam karena baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama ketika kita mencium Hajar Aswad, apa Rasulullah mulia karena Hajar Aswad? Tidak. Rasulullah Hajar Aswad mulia karena sebab baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Allah Ta'ala mengangkat lingkungan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi ke sahabatnya. Air dan batu saja mulia sebab baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu diangkat. Nah Rasulullah dia Isra setelah itu. Ya kalau secara logika orang mau naik ke bulan saja, astronot kita pakainya pakaian astronot yang luar biasa, melalui beberapa udara, hampa udara, dan sampai udara yang paling panas adalah disebut yusmir, apa itu kalau tidak salah, besi apapun yang melewati itu melalai. Tapi Rasulullah hanya cukup pakai buruk saja. Subhanallah. Bukan buruk itu pakai besi atau pakai apa, atau mesin seperti piring terbang, UFO, tidak. Pakai jubah biasa, pakai sandalnya bersama Sayyidina Jibril. Nah kita bertanya, mengapa matahari bulan kok Rasulullah tidak silu dengan sinar cahaya matahari yang luar biasa, mempunyai kandungan ultraviolet yang luar biasa, sampai air laut pun sifat tidak rusak. Mengapa di dalam kitab takrib disebutkan al-miyah musitatun sabatun, apa? Air itu yang bisa untuk suci dan wudhu itu diantaranya 7. Kita hanya terbatas bolak-balik untuk mandi, untuk cuci muka atau untuk wudhu. Tapi sejauh mana kita penyelidikan terhadap air laut sehingga bisa manfaat untuk kepentingan dunia Islam dan bangsa pada umumnya? Terbatas. Itulah ketinggalan ribut terus, padahal itu PR dari Sahibul Takrib. Ini sebentar lagi kan pemilu, nanti ribut lagi secara ulama, habaib, secara ulama umumnya yang sebutkan, ayo Pak Rewok saya ribut baik, terkadang sampai 3 bulan di tepan, boro-boro ayat lagi saya kesalikan, dia masih kumpul bareng-bareng ya. Padahal ini kekuatan yang luar biasa. Ada TNI, Polri, ulama, pemerintah, tokoh masyarakat. Ini kekuatan Indonesia yang luar biasa. Itu diantaranya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengapa Rasulullah tidak silu? Ada sebabnya. Kembali kepada hadis tadi. Matahari, bintang, bulan diciptakan dari nurku. Jadi yang silu itu matahari, bintang, bulannya, bukan Rasulullah yang silu. Karena cahaya matahari dan bulan bintang tidak, tapi mereka lah yang silu. Kenapa? Sumbernya nur adalah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau saya siang jam 12 siang umpamanya terik matahari luar biasa, kan silu pakai kacamata hijau, sampai ulat kena sinar matahari. PR ini jarang kita angkat. Coba kita punya laboratorium bagaimana air asin ini kok bisa sahnya untuk wudhu. Ternyata gelombang yang ada di dalam laut itu sendiri yang asin bisa menepis, bisa mengembalikan pantulan-pantulan ultraviolet. Itu hebatnya. Kita ketinggalan lagi di dalam masalah penyelidikan tersebut. Padahal
Padahal kalau kita berhasil di dalam air laut sampai jauh, itu sangat membantu dalam dunia pertanian. Hayawan yang ada di dalam lautan saja diberi perlindungan yang luar biasa, gelombang yang luar biasa. Laut. Ada apa di dalam air laut itu sendiri? Sisik-sisik yang ada di dalam ikan yang di dalam laut itu sendiri, itulah yang menepis pantulan-pantulan pengaruh ultraviolet yang tidak diberi lebih seperti sotong, cakalang, atau tongkol, atau tenggiri, itu dilapisi. Maka baik kalau mau beli ikan atau masak ikan yang tidak bersisik, dibersihkan sebaik mungkin, sebab yang tidak cocok bisa gatal. Nah, itu sebabnya sangat luar biasa ilmu pengetahuan apa yang ada di dalam Al-Quran. Quran bukan dogmatis, tapi sangat universal. Sejauh mana kita menyelidiki atau sejauh mana kita tahu ilmu yang ada di universal Al-Quran, itu diantaranya. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah, begitu hebatnya. Maka pantulan-pantulan matahari dan pantulan-pantulan yang lain, Rasulullah tidak terkena. Yang kedua, membuktikan apa yang ada di dalam surat Yasin. Apa diantaranya? Asyamsu tajri mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Wal qamaru qaddarnahu manazila hatta 'ada Fasyamsu la yanbaghi laha an tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin. Siapa yang tahu fi falakin yasbahun? Rasulullah langsung kullun fi falakin yasbahun. Itu hebatnya. Nah, hebatnya. Maka diawali subhanallah, maka dari lapisan langit per langit sampai ke bawah ke bumi. Bagaimana daya tarik bumi itu sendiri, gravitasinya. Rasulullah tidak terkena itu, padahal akan melalui hampa udara. Jawabannya adalah subhanallah. Itu hebat. Langsung menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diantar oleh malaikat Jibril, cukup malaikat Jibril terbatas kekuatannya. Rasulullah langsung mengucapkan at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibah. Dijawab oleh Allah Ta'ala, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Rasulullah langsung diam, sujud ya kehargaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta jangan untuk saya saja ya Allah, tolong aku minta assalamu alayna wa ala ibadillahi shalih. Kepedulian Rasulullah sangat tinggi terhadap umatnya. Kepedulian Rasulullah sangat luar biasa terhadap para sholihin. Maaf, saya pribadi sama tidak mengatakan bahwa saya itu terkadang merenung bagaimana jasanya kedua orang tua. Kalau sekarang sudah begini lampu dari 220 sampai teknologi yang luar biasa, saya melihat para sesepuh, para pendahulu khususnya jam 1 malam sudah keluar dari rumahnya, ada yang membawa sambal, bolet dan lain-lainnya, sayuran. Pakai sepeda 2 keranjang isinya bolet atau sambal atau sayuran dan lain-lainnya, mengikuti memudah pasaran di mana-mana. Yang pakai gerobak, yang pakai truk pada tahun-tahun itu sangat luar biasa. Itu perjuangan orang tua, perjuangan orang tua untuk anak-anaknya. Kalau kita tanya, Pak, Ibu, kok hebat betul sih? Ibu kan sudah umur, Bapak sudah umur, masih berjuang. Kalau tidak untuk anak-anak, untuk siapa lagi? Saya sudah cukup. Di zaman penjajahan saya sekolah hanya sampai kelas 3. Asal tahu bisa membaca dan menulis, lain-lainnya tidak. Kalau mau sekolah HIS atau Milo, orang-orang tertentu.
Kalau tidak saudagar, orang kaya, anaknya pejabat, tidak bisa masuk AIS atau Milo. Saya menghendaki anak saya di dalam agamanya ilmunya cukup. Kalau seandainya beliau anak-anakku ini hafal Quran seorang dokter, tidak cukup dokter saja, mengambil spesialis, dokter spesialis kandungan, hafizul Quran, dokter spesialis pankreas, hafizul Quran, dokter internis, hafizul Quran, ada lagi hafizul Quran insinyur pertanian dan lain sebagainya, untuk melahirkan keuniversalan ilmiah apa yang ada di dalam Al-Quran. Cukup yang bodoh aku saja, jangan sampai kebodohan ini menurun kepada anak-anakku, generasiku. Sebab saya khawatir saya mempunyai generasi tidak mampu menjawab tantangan umat dan tantangan bangsa. Itu yang dikhawatirkan para kiai, para ulama. Dan tidak ada para kiai, semoga anak muridku alimnya jangan melebihi saya. Tidak ada. Terkadang payahnya santri ditanggung oleh kiai, apalagi ilmu. Jauh. Setiap ulama menghadapi ilmunya yang pada muridnya lebih daripada dirinya. Itu yang dikehendaki para sesepuhnya, sepuh tidak mau. Itu hebatnya para sesepuh kita. Beliau kalau diundang jagong atau pengantin peresmanan, ingat kepada anak-anaknya, ini makan enak kok kita sendirian, anak-anak kita makan. Coba kita kebetulan mendapatkan rezeki yang luar biasa, masuk warung ingin sate atau apa, kebetulan mempunyai keuntungan, sebelum makan ingat, atau sebelum makan ingat, ya Allah ibu bapakku sudah sepuh, sedangkan saya menikmati makanan yang luar biasa. Ingin membelikan 2 bungkus, 1 bungkus untuk ibu dan bapak. Cepat-cepat buru-buru makan, untuk apa? Mumpung bapak ibu 1 masih ada, kedua masih belum tidur, disampaikan 1 bungkus, 2 bungkus, kayak apa senangnya. Doanya lebih besar daripada gunung karang. Padahal 1 bungkus dioleh-oleh oleh anaknya. Ingat ketika pada waktu makan. Itulah perjuangan orang tua kita. Ini sebetulnya meniru baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Isra diberikan Rasulullah mengingatkan kepada kita secara tidak langsung, Assalamualaikum wa ala ibadillahi jauh luar biasa. Langsung mendapatkan tugas 50 waktu. Loh, apa iya baginda Nabi tawar-menawar itu? Terserah Allah Ta'ala, mau jadikan apa saja boleh kok. Allah Ta'ala maha kuasa. Wajah izin lahu fi kulli mumkinin autarku. Apa dicariannya Allah Ta'ala menciptakan alam semesta ini, Allah Ta'ala untung dengan ciptaannya? Tidak. Andai kata Allah Ta'ala tidak menciptakan alam semesta ini lalu mengurangi kesempurnaannya sifatnya Allah Ta'ala, tidak. Itu hebatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Turun setelah mendapatkan dari Allah Ta'ala tugas 50 waktu, ketemu Nabi Allah Musa. Dapat berapa ya Musa? Ya Muhammad, dapat 50 waktu. Padahal niatnya Nabi Musa sebetulnya mendukung niatnya baginda Nabi untuk meringankan umatnya. Pendukungnya Nabi Musa, bukan karena Nabi Musa mengurangi tugasnya Rasulullah 50 waktu, tidak. Ketemu lagi sama Allah Ta'ala, mendapatkan nurnya Allah Ta'ala, mendapatkan asrar dari Allah Ta'ala, kurangi 5, balik lagi ketemu Nabi Musa. Yang untung siapa? Nabi Musa mendapatkan nur, cahaya asrar dari Allah Ta'ala. Dikira apa? Bolak balik sampai 10 kali. Di sini kebesaran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa di antaranya? 10 kali nador ila wajhil halim. Nabi yang lain
Nabi Musa saja suruh melepaskan sandalnya ketika di gunung Turisi, tapi Rasulullah sampai na'lun Nabi SAW di bawah Isra Mi'raj, di dalam kitab Syamsul Ma'arif, di dalam kitab yang lain, asrar rahasia daripada na'lun Nabi luar biasa. Itu karena apa? Pernah diajak di bawah Isra wal Mi'raj. Itulah. Jadi malam itu Rasulullah bisa ketemu Allah Ta'ala 10 luar biasa pakatnya bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ringkasnya nggak ulanglah tugas itu. Apa diantaranya tugas-tugasnya itu? Menyampaikan tentang wajibnya sholat, karena sholat itu terkait sekali dengan sesama kita. Di dalam sholat itu ada lafzul jamaah, ada yang mufrad, seperti orang makan. Kalau doanya orang makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Nah, kalau kita di dalam sholat, kalimatnya yang jamaah di antaranya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ketika kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, kita hubungan dengan umat Islam seluruh dunia, bukan untuk Indonesia. Bagaimana yang belum menjalankan sholat? Mungkin kita di sini sudah waktu malam begini, di timur-timur atau jauh sudah menjalankan sholat tahajud. Mengucapkan apa dalam suratul Fatihah? Ihdinas siratal. Di samping satu ayat, satu sisi maknanya itu, tapi kita mengetahui dari mana dengan jamal atau mujmal kalimatnya, kalimat jamaah. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah saudara kami yang masih sakit di rumah sakit jalan yang lurus, seandainya dia sudah waktunya diambil oleh Allah Ta'ala husnul khatimah. Ihdinas siratal, yang dia dalam keadaannya ekonomi setengah mati, ihdinas siratal mustaqim, dengan sebab kefakirannya jangan sampai dia belok kanan belok kiri yang akhirnya salah dalam akidahnya atau sasar atau sesat. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi banyak kalimat siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada wassalihin siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini siratal. Kebalikan ini khususnya. Nah, di dalam sholat itu ada supaya kita mendapatkan kehusyuan apa? Kalau kita berbicara khusyuk memang sulit, itu tergantung tingkatan manusianya. Tapi kalau kita cukup 3 saja, kalau mau khusyuk sholatnya takbiratul ihramnya, merasa didengar dilihat oleh Allah Ta'ala. Kalau tidak bisa, waktu menyebutkan di dalam suratul Fatihah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau tidak bisa dalam tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di situ aja tidak cukup. Kalau kita berbicara khusyuk ya setengah mati, kata kita ini apa? Kita masih banyak ghaflahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita diwajibkan masuk tarekat juga adalah itu diantaranya untuk menghilangkan sifat ghaflah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tumbuh sedikit demi sedikit merasa dilihat, didengar oleh Allah Ta'ala, lama-lama tumbuh haya, malu kepada Allah. Kalau kita berbuat yang kurang baik, kurang terpuji dan sebagainya, apakah perbuatan kita itu kelak tidak dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataukah memberikan satu contoh-contoh yang kurang baik? Di antara hikmahnya kita mengambil air wudhu saja, di antara yang paling pertama adalah mas'ul wajhi, membasuh muka. Kita tahu di antaranya mas'ul wajhi ini di antaranya apa? Mata, mulut. Kena air wudhu. Sejauh mana kita menjaga kesucian apa yang telah kita usap dengan air wudhu? Bukan ini, mata, telinga dalam rukun. Mampukah kita membuat satu filter terhadap mata kita atau tutur kata kita, mulut kita?
bagaimana pandangan kita melihat, kita selalu mencari kebaikan yang kita lihat bagikan seseorang di bawah hidungnya pakai minyak wangi, selalu memandang baik. Tapi kalau sudah kotor kayak di hidung ini, di bawahnya kasih kotoran ayam sedikit saja, lihat siapa saja nggak bau, apalagi lihat istrinya sini sudah cantik, sudah apa, tetap bau. Karena apa? Bawah hidungnya ada kotoran ayamnya. Bagikan orang yang melihat kepada sesama kita selalu jelek. Tapi kalau husnuzon dengan baik, dengan peraturan apa yang ada, tuntunan sesepuh ulama kita akan menjaga pandangan mata, tidak membuatkan satu kesempatan ada seorang kesalahan sedikit, maaf, dari Polri sedikit salah, umpamanya diangkat bom. Dari TNI ada kesalahan sedikit, ayo diorbit terus, gimana? Apakah itu untuk mengurangi kewibawaan TNI dan Polri? Harusnya kita mengangkat kewibawaan karena beliau bagian daripada pertahanan nasional, ketahanan nasional. Bukan semakin kita mengangkat kejelekan itu. Mestinya harusnya begitu. Kalau selalu berpandangan baik, kalau jelek ya Allah yang tahu lah. Nah ini diantaranya. Mulut tutur kata kita juga sama. Kita mampu bisa memberikan contoh yang baik atau tidak kepada mulai generasi kita, anak-anak kita, anak murid kita, tutur kata yang baik. Sebab manusia itu bagaimana kelakuan kita, kebiasaannya. Kalau orang ahli karate setiap hari latihan karate, judo dan lainnya atau silat, pasti akan mempunyai gerak refleks. Nah mulut sama. Kalau sudah biasa alhamdulillah, subhanallah, sholawat Nabi, kebiasaan di mulutnya la ilaha illallah, walaupun dia jatuh, yang keluar dari apa? Yang keluar yang biasa mereka baca, yang la ilaha illallah ya la ilaha illallah, yang biasanya subhanallah ya subhanallah, yang biasanya kaki empat ya kaki empat yang keluar. Nah, itu yang paling berbahaya. Yang lebih berbahaya ingin tahu apalagi ketika sakaratul maut, dia sakitnya kayak apa begitu, lupa dari mulutnya keluar kaki empat, ini yang paling bahaya. Makanya kita diwajibkan bagi orang-orang yang gofrah untuk masuk tareq, untuk memperkuat kedudukan sholat kita kepada Allah Subhanahu, menghadap kita kepada Allah. Sebab awal malu pasabu pertama kali yang dihisab kelak yaumil akhir adalah sholat kita. Yang ketiga, tidak boleh merupakan senjata. Apa diantaranya? Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Bagaimana doa Nabi Allah Ibrahim terhadap tanah yang bersang, kok bisa makmur? Diperintah untuk membangun Baitullah Ka'bah, dan ada zam-zamnya. Bagaimana jerih payahnya seorang ibu, kasih sayangnya terhadap anaknya pada waktu luar biasa. Ada apa di Masjidil Haram? Begitu pula dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, ada apa? Ayo kita lihat sejenak supaya kita tidak menjadi umat yang melupakan sejarah. Kita melihat Banten sekarang ini, terutama jasa siapa? Maulana Syarif Hidayatullah. Terus diteruskan oleh putranya Maulana Hasanuddin yang wafat pada tahun 1570. Maulana Syarif Hidayatullah meninggal pada tahun 1568. Maulana Yusuf meninggal pada tahun 1580, dan seterusnya dan seterusnya. Berhadapan dengan Portugis, berhadapan dengan Spanyol dan lain sebagainya, sampai berhadapan dengan VOC, anak turunnya. Kemana sejarah-sejarah beliau? Ikut andil besar berkibarnya kembali Sangsaka Merah Putih. Jasa siapa? Kita punya kontribusi apa? Beliau luar biasa kontribusinya. Sampai di dalam kuburnya saja
masih bisa mempersatukan umat. Coba ke Syarif Hidayatullah, separuh untuk muslim, separuh non muslim. Yang non muslim sesuai kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Ada yang dengan pakai menyanyi yang besar, ada yang pakai lilinnya yang tinggi, panjang, macam-macam. Tidak mereka ribut di antara sesama mereka. Satu bisa mempersatukan. Yang kita yang muslim sama. Yang tahlilnya panjang, yang tahlilnya pendek, yang tahlilnya keras dan sebagainya. Tidak ada yang ribut di antara sesama beliau. Di sebelah Maulana Syekh Hidayatullah. Artinya orang yang sudah meninggal sekian ratus tahun masih bisa mempersatukan umat dan mampu membuat ekonomi kerakyatan. Lihat di Maulana Hasanuddin dan Gunung Jati. Seandainya di Banten itu tidak ada Maulana Hasanuddin Banten, ramai tidak pasar di depan-depannya itu? Ada pasar tak? Tidak ada pasar. Karena apa? Tamunya Maulana Hasanuddin Al-Bantani disentuh, diketuk hatinya saat ini mendatangi kekasihnya. Disitulah mulai membuka daripada ekonomi dan lain sebagainya. Orang mati saja masih memperhatikan keberadaan umat dan lain sebagainya. Dan ini dilakukan oleh siapa? Kita ketinggalan. Kalau mau menguak sejarah, apa diantaranya di Maulana Sayyidina Imam Malik Ibrahim bin Barokat bin Jamaluddin Husain dan Sayyidina Imam Maulana Ibrahim Asmarokondi bin Jamaluddin Husain bin Ahmad Syah Jalal bin Abdullah Ahmad Khan bin Amir Abdul Malik bin Alwi bin Alwi Amal Faqih bin Muhammad Said Marbat bin Ali Khalid Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Al-Naqib bin Muhammad Al-Naqib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Al-Sadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zain Al-Abidin bin Husain Siddi bin Ali bin Abi Talib wa bin Fatimah Zahra Al-Batul binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ibunya Al-Imam Ja'far Sadiq Farwah binti Qasim bin Muhammad bin Abi Bakr bin Siddiq. Berarti wali 9 yang ada di Indonesia. Dan umumnya wali-wali wal habaib yang ada di Indonesia ini ya keturunan baginda Nabi SAW melalui Sayyidah Fatimah, ya keturunan Imam Ali bin Abi Thalib, juga keturunan Sayyidina Abi Bakr bin Siddiq radhiyallahu ta'ala. Jadi di Banten itu kalau kita lihat sementara banyak mutiara-mutiara terpendam yang belum tergali. Dicontohi oleh beliau di zaman hidupnya Brawijaya, telah mengangkat Malik Ibrahim menjadi Menteri Irigasi dan Menteri Ekonomi, dan ayahnya Sunan Ampel diangkat menjadi Menteri Keuangan. Yang angkat agamanya apa, yang diangkat agamanya apa, bertolak, tapi bisa hidup rukun luar biasa. Contoh kepada perkembangan dunia Islam bukan dengan kesaksiannya. Senjata paling ampuh pada waktu dalam dakwatul Islam adalah melalui akhlakul karimah sebagaimana yang dicontohi oleh beberapa sunan sampai ke bidang seni budaya yang luar biasa. Jadi kalau tadi dibebaskan seni budaya saya dah heran, apalagi nanti ada dunia perwayaan. Saya beri contoh, ada filosofi ini kemalaman dan terus saya ambil ada 3 hal di sini. Yang pertama Krishna, berapa tahun anak Krishna. Yang kedua Bima atau Udoro. Yang ketiga Semar. Ada apa ketiga ini? Filosofinya sama-sama. Coba kita lihat.
Jangan kalau kita melihat wayang jangan adu kesaksiannya saja yang ramai, adu dengan lebih presidennya cantik lagi lah. Bukan gitu. Coba kita lihat sejarahnya Krishna, Bathara Krishna. Sebelum beliau menjadi seorang penata, sudah belajar noto. Itu hebat. Sehingga beliau mampu menjadi sang noto. Tidak cukup dari itu, dia ilmunya ada, ilmu mandito, ilmunya ulama itu beliau ngerti. Disebut mandito. Yang kedua mempunyai koco begolo, kaca bendala merusak jeruni minara. Bukan untuk itu sebetulnya. Kalau kita ini pegang ilmu ulama wa hikmatul hukama wa siyasatul muluk, aman siyasatul muluk, karena dikawal oleh siapa? Ilmu ulama wa hikmatul hukama. Tapi kalau ulamanya sudah jalan sendiri, hikmatul hukama sudah jalan sendiri, siyasatul muluk berjalan sendiri, ya sudah sulit. Maka Pak Bukisna mempelajari itu pegang ilmu ulama atau mandito. Yang kedua mempunyai konsep benggolo, intelijensi yang tinggi, menjadi rakyat, menjadi umat dan tanggap, tapi tidak mudah terpengaruh. Ini kalau ada daun bergerak begitu, itu daun apa itu? Apa angin atau ada apa ya? Enggak Pak, itu biasa kalau angin. Lihat dulu, jangan memutuskan sesuatu yang belum tahu sendiri diputuskan. Oh, tidak ada apa-apanya Pak, ya Alhamdulillah. Oh, ada ularnya Pak. Kenapa ada ularnya? Ada sarang bunyinya, kenapa? Tahu persis, itu namanya intelijensinya yang tinggi, tanggap terhadap sesuatu. Oh, ini ada hoax yang akan memecah belah umat, ada hoax yang akan memecah belah bangsa ini, ada hoax yang akan memecah belah sesama kita. Ada hoax yang supaya kita kepercayaannya kepada TNI, Polri, ulama dan pemerintah supaya mengurangi. Maka begitu kita tangkap, wah ini bahaya ini. Bisa Indonesia dengan berita-berita ini diacak-acak nanti. Gimana? Itu diantaranya maksud kaca bendala sejauh itu. Hastogino atau cukup manik hastogino. Yang ketiga, untuk menyimpan rahasia. Kekurangan bangsa ini tertutup. Ada oknum kiai, ayo diurbi. Ada oknum lainnya diurbi. Supaya apa? Mengurangi kepercayaan. Mesti ya rahasia itu kita tutup. Nanti kalau mau dinasehati, dimarahi nanti di kamar sendiri, tidak dibuka di muka umum seperti ini umpamanya. Itu sama juga membuka aibnya, walaupun hak, walaupun benar. Itu orang yang bisa menyimpan rahasia bangsa ini. Yang keempat, mempunyai kembang Wijaya Kusuma. Yang apa? Bisa menghidupkan tanah yang kering, tanah yang gundul, bisa subur dan sebagainya. Bukan sekadar keramatnya untuk menghidupkan orang mati, tidak. Jadi itu bahasa filosofi luar biasa. Yang terakhir adalah hukum, kebijakan, kearifan dengan congkrolnya. Juga yang dimiliki oleh Bima Suci atau Bima atau Udara, luar biasa. Beliau juga seorang panglima, beliau seorang pertahanan bangsa, pertahanan negara, tapi melahirkan 3 hal yang luar biasa. Apa yang pertama? Gatotkaca, ahli antariksa, bukan terbang, namanya aja Gatotkaca. Kaca. Kalimah dulu sudah ada menemukan kaca. Dan pantulan kacanya gimana? Pantulan di antara pantulan antar ke bulan, ke matahari, ke bintang. Ternyata ahli antariksa, ahli astronomi dan lain sebagainya, ahli elektro. Hingga kita mempunyai satelit sendiri, bagaimana menciptakan satelit sudah diberikan oleh para wali 9 yang membawa, terutama dalam cerita perwayangan itu tadi.
Yang kedua, ahli pertambangan. Antarja bukan menjelang bumi saja, itu kesaksian yang diceritakan menjelang bumi. Ahli pertambangan maksudnya, ahli geologi, ahli vulkanologi dan lain sebagainya. Yang ketiga, ahli kelautan. Apa sih? Penuh pembekalan dari ilmu oleh Wali Songo itu sebetulnya kaya kita itu. Itu hebatnya. Tinggal kita mau memahami atau tidak. Yang ketiga, semar, bisa menjembatani antar ulama umaroh masyarakat, dijembatani oleh semar. Luar biasa berat. Sebab itu Bu Semar rumah tangga Karangtumaritis artinya lingkungan. Itu pasti ada seorang yang namanya Togo, mulutnya moncong, lebar begitu. Ini paling asiknya duduk orang, cus sana, cus sini. Itu pasti ada, itu kan ngebos ini. Nah, ini tugas paling berat di antara Semar itu sendiri. Maka dari itu, masyarul muslimin dan rahimakumullah, bila mana kita mengetahui itu semuanya, insya Allah kita pasti akan membuat benteng-benteng yang kuat. Bagaimana caranya kita meningkatkan cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada tanah air, cinta kita kepada ulama, para aulia dan sebagainya. Baginda Nabi bersabda, kadar bobot iman seseorang tergantung kecintaannya kepada aku. Kalau kecintaannya kepada Rasulullah luar biasa, imannya akan semakin luar biasa. Kalau kecintaannya kepada pemerintah dan bangsa dan negara ini luar biasa, nanti ada semakin kuat. Tapi bagi oknum manusia yang tidak suka, bagaimana cara memecah belah umat ini, memecah belah bangsa ini, dibalik maknanya. Oh, kalau begitu Rasulullah bersabda kadar bobot iman seseorang tergantung kecintaannya kepada Rasulnya. Jadi kalau begitu gebrosin kecintaannya kepada Rasulnya, kepada tokoh agamanya. Sebab kalau di Indonesia ini sudah ekonominya melorot, pertaniannya melorot, umat Islam bangsa Indonesia masih bertahan. Tapi yang paling mengkhawatirkan kalau sudah dibenturkan umat beragama. Itu cara memecah belah Indonesia. Maka dibalik. Oh, kalau begitu, kalau mau memecah bangsa ini, proposin dulu cintanya kepada bangsa dan tanah airnya, cintanya kepada pemerintahnya, baru Indonesia bisa dibelah-belah, bisa dibagi lagi. Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Jawab yang keras. Buktikan kalau tidak. Kalau tidak, pasti kita akan menjaga keutuhan negara Indonesia, Republik Indonesia, dan akan memperkuat ketahanan nasional. Dan selanjutnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, khidmatan hikmah Islam yang seluruh jalan yang kami sampaikan oleh Syekhuna Al-Mukarram Habib Lutfi bin Yahya. Mohon untuk jemaah berikan jalan, jemaah mohon izin, silakan hadir teman-teman dari Insamarta Polda Banten langsung diisi, dan kami mohon jemaah tetap tertib, insyaallah. Ya, kita bisa ada kita berikan jalan untuk Habib Lutfi bin Yahya untuk menuju